pecinta serial India. Selamat datang di channel Nikta. Sebelum saya mulai pembahasan, silakan klik subscribe, like dan berikan komentar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Detik-detik pernikahan Ans dengan Pia. Pernikahan Ans dan Pia sudah dimulai. Ans memakaikan kalung pernikahan kepada Pia. Kemudian Ans mengoleskan sindor di dahi Pia. Semua orang tersenyum bahagia. Ans melihat Pia menangis. Ans menyeka air mata Pia. Mereka saling menatap. Ans mencium dahi Pia. Mohana tersenyum jahat. Kilas balik menunjukkan. Mohana menusuk Divya dengan belati. Divya sekarat. Mohana mengatakan kepada Divya, "Semua ini rencanaku. Pia akan kehilangan kekuatannya ketika kamu mati. Setelah itu, Ans akan menikahi Pia. Tetapi Pia tidak akan menjadi Devik. Sehingga Ans akan mengikuti jalanku saja." Divya tersenyum. Divya mengatakan, "Kamu tidak akan bisa menang melawanku. Kekuatan jahatmu tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan." Mohana mengambil cincin Divya. Mohana mengatakan, "Divya, kamu menyimpan cincin ini untuk memberikan kekuatan pada Pia. Tapi sekarang aku memiliki cincin ini." Mohana pergi. Kilas balik berakhir. Mohana tersenyum. Mohana berpikir, "Aku telah membebaskan Divya. Aku telah menetapkan pernikahan Ans untuk Pia. Lalu langkah aku adalah menjadikan Cudal sebagai ular. Sehingga semua percaya bahwa Pia yang telah menyerangku. Lalu aku membunuh Pia dan mengambil cincinnya. Sehingga Pia tidak bisa menjadi Devik atau memiliki kekuatan ular Sarpans." Ans membawa Pia berjalan memutari api suci bersamanya. Ans dan Pia berjalan memutari api suci. Mereka mengambil sumpah pernikahan. Orang-orang menaburkan bunga pada mereka. Mohana tersenyum jahat. Mohana ingat semua rencananya. Dari awal hingga berhasil membuat Ans dan Pia menikah. Pia terlihat sedih. Sedangkan Ans terlihat bersemangat. Pernikahan Ans dan Pia selesai. Ans dan Pia telah sah menjadi suami istri. Orang-orang mengucapkan selamat kepada mereka. Semua orang merasa bahagia. Mohana tersenyum jahat dan berjalan pergi. Pia dan Ans mengambil berkah para tetua. Orang-orang memberkati mereka. Akhirnya Pia bisa tersenyum. Mohana senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Vetsera melakukan ritual kepada Ans. Vetsera sangat bahagia dan bisa tenang. Karena sekarang Ans akan aman setelah menikah dengan Pia yang memiliki tanda Dewi Durga. Vetsera mengucapkan selamat kepada Ans. Vetsera tidak mengetahui niat jahat Mohana. Vetsera berkata kepada Mohana, "Mohana, aku selalu menganggapmu salah. Tetapi kamu membuktikan bahwa aku yang salah. Seorang ibu dapat melakukan apa saja untuk putranya." Mohana mengatakan, "Kamu benar. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku." Vetsera meminta maaf kepada Mohana. Ans mengambil berkah Vetsera dan Mohana. Mereka memberkati Ans. Vetsera mengatakan, "Aku berharap Ibu Pia ada di sini." Tetapi Pia mengatakan kepadaku bahwa ibunya ingin sendiri untuk beberapa saat. Mohana berpikir, Divya sudah mati. Lalu mengapa Pia mengatakan itu? Mohana menjadi tidak tenang. Mohana berpikir, apakah Divya masih hidup? Pia berdiri dalam kemarahan. Pia melepaskan cadarnya. Pia berubah menjadi Sarpika atau jelmaan ular. Pia ingat detik-detik Mohana menghabisi Divya dan kematian ibunya. Pia berkata, "Aku Sarpika. Aku tidak pernah melupakan balas dendamku. Aku akan membalas dendam ibuku." Ans masuk ke kamar pengantin. Tetapi Pia tidak ada di sana. Mohana datang menemui Dilruba. Mohana bertanya, "Dilruba, apakah kamu telah menyamar menjadi Divya dan bertemu Pia? Apakah kamu baik-baik saja?" "Kamu sangat luar biasa." Dilruba merasa senang. Dilruba mengatakan, "Ya, aku mengatakan itu pada Pia di kamar." Mohana mengatakan, "Pia pergi ke hutan untuk bertemu Divya. Apakah kamu telah berbohong padaku?" Mohana marah kepada Dilruba. Mohana berkata, "Aku telah mengambil cincin ular dari Divya. Sekarang Pia tidak bisa melakukan apapun."
Mohana melihat cincin Divya hancur menjadi pasir. Mohana kaget. Mohana menyadari, ini adalah cincin palsu. Divya telah memberikan cincin asli kepada Pia. Mohana berpikir, Pia telah menjadi jelmaan ular. Ans dan keluarga sedang mencari Pia. Ans menemukan Pia sedang melakukan puja. Fetsera mengatakan, aku hampir melupakan ritual ini. Mereka memuji Pia. Mohana datang ke sana. Mohana menjatuhkan piring puja dengan rambutnya. Mohana menyerang dan mulai memukuli Pia. Semua orang kaget. Ans bergegas menolong Pia. Ans bertanya, Pia, apakah kamu baik-baik saja? Fetsera bertanya pada Mohana, apa yang kamu lakukan? Mohana mengatakan, Pia bukan Devik, tetapi Pia adalah Sarpika yang beracun. Ans bertanya, apa yang kamu katakan? Pia adalah Devik. Apa itu Sarpika? Mohana meminta Fetsera untuk menjelaskan. Fetsera mengatakan, walaupun ibu Pia adalah Sarpika, itu tidak berarti bahwa Pia juga adalah Sarpika. Fetsera mengatakan kepada Pia, Pia, ibumu adalah Sarpika. Maaf aku memberitahumu seperti ini. Fetsera meyakinkan Mohana bahwa Pia adalah Devik. Sebenarnya masih ada rahasia Pia yang belum terungkap. Tapi nanti Agni akan bahas tentang rahasia ini. Sekar mengatakan, Mohana membuat Pia menikahi Yans. Karena Mohana pikir Pia seorang Sarpika. Lalu Mohana akan mengusir Pia dari rumah. Mohana bilang, kalian tidak mengenali Pia dengan baik. Pia bukan Devik. Ans berteriak, cukup. Pia adalah Devik dan menantu perempuan ibu. Siapapun yang menghina Pia, berarti juga telah menghinaku. Sebelumnya, aku telah melakukan kesalahan dengan tidak mempercayai Pia. Sekarang aku telah mengenali Pia sepenuhnya. Pia adalah menantu perempuan di rumah ini. Jadi jangan menghina Pia. Ibu telah menyelamatkan Pia, sehingga aku menghormati ibu. Fetsera berkata kepada Mohana, aku yang salah. Kamu tidak akan pernah bisa merasakan perasaan manusia. Ans mengendong Pia dan membawanya pergi dari sana. Pia menatap Mohana dengan tajam. Mohana menjadi marah. Nishan datang menemui Sanvi. Nishan mengatakan, Divya tidak mungkin pergi tanpa memberitahu siapapun. Aku menemukan pedang ini di hutan. Judael tidak pernah menyerang dengan pedang. Ans membawa Pia ke kamar pengantin. Ans membuat Pia duduk di ranjang pengantin. Mereka saling menatap. Ans melihat memar di tangan Pia. Ans meminta maaf kepada Pia atas nama ibunya. Ans berkata, aku akan membawa es. Pia bilang, aku baik-baik saja. Ans berkata, aku akan segera kembali. Nishan datang ke ruangan gelap. Nishan melihat sesuatu. Nishan memeriksa pedang yang digunakan Mohana untuk membunuh Divya. Nishan mencoba mencari petunjuk di sebuah buku. Nishan kaget dan mengatakan, ini tidak mungkin. Nishan dan Sanvi datang ke ruangan gelap. Nishan menebas sebuah kotak dengan pedang itu. Nishan meniup suatu bubuk ke kotak itu. Mereka melihat kulit ular di kotak tersebut. Nishan mengatakan, pedang ini digunakan untuk membunuh ular. Aku temukan di hutan tempat Divya meninggal. Pedang ini digunakan untuk membunuh Divya. Sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Silakan klik subscribe, like dan berikan komentar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam dari Nita, pecinta serial India. Akhir kata, terima kasih.